Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, pemain Manchester United berangsur-angsur kembali di paruh kedua musim 2023-2024. Bahkan banyak juga yang mengatakan kalau ini musim Manchester United untuk 2023-2024 baru dimulai ya di tahun 2024 ini, tepatnya ketika memasuki paruh kedua, di mana ya Manchester United sudah tersingkir di Champions League, Manchester United sudah tersingkir di Carabao, Piala Liga ya kan, dan Manchester United juga memiliki gap yang cukup dalam nih dengan peringkat keempat dengan posisi Liga Champions untuk musim depan. Nah, tapi banyak perasaan optimis nih ya. Kenapa? Karena pemain yang cedera ini yang memang jumlahnya banyak itu berangsur-angsur kembali. Ini juga merupakan alasan utama menurut gue dari Erik ten Hag kalau melihat dari banyak sekali wawancara yang dikatakan kalau memang bagaimana banyaknya pemain yang absen ya kan, ini sangat mempengaruhi permainan Manchester United di atas lapangan dan juga mempengaruhi hasil. Menurut gue tidak salah ya. Karena saat ini juga ada beberapa tim, sebut saja Newcastle, contohnya kan banyak sekali pemain mereka juga cedera dan mereka juga mendapatkan hasil-hasil negatif. Tottenham Hotspur pun juga demikian, walaupun mereka sekarang juga dalam tren yang bangkit. Namun balik lagi ke Manchester United, kembalinya para pemain, terutama pemain inti dari musim lalu, ada juga rekrutmen baru musim ini, disebut akan memberikan suntikan energi, bahkan gaya permainan yang lebih tajam lagi, dan banyak yang percaya juga akan mendapatkan hasil yang lebih positif lagi. Walaupun demikian, gua secara ringan amatiran kalau melihat bagaimana Manchester United bermain, lalu melihat siapa-siapa saja yang akan kembali, ya mungkin ada beberapa pemain ya yang akan memberikan sesuatu yang berbeda, namun tidak semuanya. Kalau disebut pemain yang akan kembali seperti kayak Casemiro, gue tidak melihat akan ada perubahan signifikan secara ringan amatiran dengan kembalinya Casemiro. Gue melihat bagaimana Casemiro di awal musim ketika dia dimainkan, nampak dia kesulitan dengan skema baru dari Manchester United 4-1-4-1. Kalaupun Casemiro dimainkan, gue pikir lebih make sense atau lebih masuk akal ketika dia dimasukkan di posisi pivot 4-2-3-1, ataupun ketika bermain 4-1-4-1 tidak sebagai gelandang jangkar tunggal, tapi didorong ke depan sebagai tandem nomor 8. Itu pun juga akan menjadi sesuatu yang menurut gue baru bagi Casemiro di Manchester United, sehingga menurut gue kembalinya Casemiro lebih untuk memperkaya opsi di lini tengah. Tapi tetap harus dilihat juga ya bagaimana Casemiro ini pemain yang punya karakter, pemain yang punya pengalaman, secara teknis individu pun dia juga oke. Hanya saja mungkin bagaimana Casemiro ini bisa beradaptasi, katakanlah demikian, dengan lancar, dengan baik di sistem yang baru ini jadi tanda tanya yang besar menurut gue secara ringan amatiran. Lalu kalau melihat pemain yang lain yang sudah kembali kan, Christian Eriksen, menurut gue Christian Eriksen akan menjadi suntikan yang bagus, terutama bagi posisi double 8 ya, double posisi nomor 8, di mana Christian Eriksen bisa memberikan kreasi, bisa memberikan solusi, walaupun tidak bisa atau belum bisa tampil secara konsisten. Ini juga yang ditunjukkan contoh ketika menghadapi Tottenham Hotspur, menurut gue dia tidak tampil dengan bagus, tapi di pertandingan sebelumnya dia tampil secara oke. Luke Shaw bagaimana? Luke Shaw kalau seandainya nanti kembali, gue menilai ya Diogo Dalot yang dimainkan di posisi bek kiri selama beberapa kesempatan terakhir ya, utamanya ketika dia dimainkan di posisi bek kiri, menurut gue dia tampil oke loh, bahkan tampil bagus. Bagaimana dia bisa dengan fasih ya, inverted, lalu juga dia balance antara bertahan dan menyerang, pergerakan cepat. Menurut gue dia tampil oke di bek kiri dan ini sangat mengejutkan, sehingga menurut gue ketika nanti Luke Shaw kembali bermain di bek kiri, dia akan mengalami persaingan menurut gue dengan Diogo Dalot. Kalau dia tidak bisa tampil dengan kapasitas tertinggi, bukan tidak mungkin ya, plot tempatnya akan ditempati oleh Diogo Dalot. Walaupun demikian gue berpikir sih Erik ten Hag akan lebih menempatkan Diogo Dalot di kanan dan Luke Shaw di sebelah kiri. Lalu kalau pemain lain Malaysia menurut gue ya akan sebagai backup dari Luke Shaw. Siapa lagi ya? Mason Mount. Sama seperti Casemiro, gue
dalam tanda kutip menyisakan keraguan ya terkait dengan Mason Mount, akankah dia bisa tampil. Ini masih musim pertama di Manchester United ketika dia dimainkan di paruh awal sebelum cedera ya, belum begitu meyakinkan, masih kesulitan dalam beradaptasi dengan skema yang diterapkan di Manchester United. Walaupun secara individu dia pemain bagus, teknik pun juga oke, tapi apakah dia akan memberikan impact secara langsung? Gua sama seperti nama-nama tadi yang gue sebutkan ya, gua kurang yakin. Walaupun gue harapkan pasti mudah-mudahan bisa ya, tapi apakah mereka bisa memberikan impact secara besar dan juga secara konsisten, ini yang masih tanda tanya. Tapi ada satu pemain yang ingin gue bahas, yaitu kembalinya menurut gue akan penting, Lisandro Martinez langsung saja. Kenapa? Karena gue menilai ada beberapa alasan. Nomor satu, posisi back tengah sebelah kiri. Ini posisi yang unik, posisi yang 2 musim lalu menjadi salah satu titik lemah Manchester United. Harry Maguire ditampilkan di sana sering membuat blunder. Musim lalu ditempati oleh Lisandro Martinez, tampil solid walaupun belum konsisten. Dan menurut gua Lisandro Martinez akan memberikan perbedaan di sana, walaupun di beberapa kesempatan ketika dia cedera kan sempat dimainkan Johnny Evans contohnya ya. Tapi gue menilai bagaimana visi bermain dari Lisandro Martinez ini berbeda dengan Johnny Evans. Ketika kita berbicara soal masalah kemampuan defending, tentu saja dengan pengalamannya Johnny Evans bisa membuat lini belakang Manchester United solid walaupun belum secara konsisten. Ada di banyak kesempatan dia mampu membuat Manchester United ini lini belakangnya tangguh. Tapi dengan Lisandro Martinez ada perbedaan menurut gue. Salah satu yang terbesar yaitu adalah ini ya, progressive passing atau umpan progresif. Di mana ini gue ambil dari sumbernya, gue ambil dari sebentar nih ya, dari The Devil's DNA ya, dari Twitternya. Ini ada rangkaian rangkuman kurang lebih demikian sampai dengan Maret 2023, bahwa progressive passing dari Lisandro Martinez ini termasuk 6 besar di Manchester United. Dan menurut gua dia merupakan yang terbanyak bersama dengan Luke Shaw di lini belakang. Dan jika dibandingkan dengan center back yang lain di Manchester United, dia unggul jauh. Dan ketika dia dimainkan kemarin ketika Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur, gue menilai memang ada gaya yang berbeda, bagaimana dia lebih berani dalam meringsek ke depan, dan dia juga lebih banyak, lebih akurat, lebih tajam dalam memberikan progresif passing ke depan. Dan menurut gue ini akan menjadi perbedaan yang mungkin akan banyak ya terjadi di lini belakang Manchester United. Tentu saja gue juga harapkan tugas utama sebagai pemain belakang dia juga bisa tangguh. Dan kalau melihat bagaimana cara dia bermain, yang dia memiliki passion yang tinggi, pantang menyerah, berani berduel, walaupun fisiknya dia tidak begitu besar, tapi di musim pertama menurut gue dia memberikan warna berbeda di lini belakang Manchester United. Dan sekarang ditambah lagi sebagai status juara dunia bersama tim nasional Argentina, menurut gue mudah-mudahan ya dia bisa memberikan semacam kayak kesolidan di lini belakang Manchester United, sekaligus juga solusi dari belakang terutama ketika build up serangan. Di paruh pertama ketika dia dimainkan, ternyata Lisandro Martinez ini tidak maksimal sebab situasi fisik ya kan. Ternyata dia ini banyak menggunakan painkiller, dan oleh karena itulah diputuskan dia menjalankan operasi. Dan sudah selesai, dia sudah dimainkan, artinya besar kemungkinan dia langsung akan mengambil alih posisi di lini belakang Manchester United. Nah, yang menarik juga bagaimana posisi dari Lisandro Martinez ya. Di sini juga tetap dari sumber yang sama, bahwasannya dia bisa berperan sebagai pembagi bola dari bawah nih ya. Ketika Manchester United bermain banyak juga di musim ini dengan skema 3-2-5, terutama ketika Manchester United menyerang, Lisandro Martinez bisa sebagai center back yang ikut aktif mendistribusikan bola. Dan ini juga sering, skema ini sering sekali dilakukan di Manchester United, utamanya ya di beberapa pertandingan terakhir. Dan juga ketika bermain dengan
3-2-5, dia juga bisa naik nih sebagai satu di dua gelandang bertahan. Artinya dia juga ikut inverted ke posisi gelandang jangkar. Ini juga bisa dilakukan, dan ini yang gue lihat beberapa kali dilakukan oleh Lisandro Martinez ketika Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Dan gue pikir atau gue perkirakan juga ini akan lebih sering dilakukan oleh Manchester United ke depannya. Ada gaya yang berbeda, ada visi permainan yang berbeda. Gue harapkan nomor satu dulu Lisandro Martinez, situasi fisiknya, karena ternyata di paruh awal dia tidak bisa maksimal, situasi fisiknya belum 100%. Sekarang dia sudah selesai operasi, dia sudah selesai pemulihan. Harapan gue adalah dia bisa fisiknya siap dan langsung bisa memberikan impact di permainan Manchester United di atas lapangan. Sepak bola permainan tim, individu-individu merupakan komponen-komponen, instrumen-instrumen yang secara bersama-sama akan menampilkan permainan sepak bola di atas lapangan. Satu pemain mungkin atau dua pemain ketika tidak tampil maksimal sering sekali akan memberikan arah yang berbeda juga di atas lapangan, sehingga walaupun ini permainan tim, tapi kelengkapan daripada permainan di atas lapangan, pemain-pemainnya menurut gue ini juga sangat penting, termasuk juga kembalinya Lisandro Martinez. Akan dengan siapa dia diduetkan di lini belakang Manchester United? Kalau dengan situasi yang ada saat ini, besar kemungkinan Erik ten Hag akan memainkan skema seperti musim lalu, di mana Lisandro Martinez akan berduet dengan Rafael Varane di lini belakang. Itu tadi menurut gue pemain yang akan memberikan impact di kembalinya banyak pemain Manchester United, tapi Lisandro Martinez gue pilih akan menjadi sosok vital di permainan Manchester United, memberikan perbedaan, mudah-mudahan demikian di paruh kedua kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United dari pemain-pemain yang akan kembali ini, pemain-pemain cedera, siapa menurut Sobat Football United yang akan memberikan impact permainan di atas lapangan beserta alasannya? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.